Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syariat Arifia. Saya pada hari ini bertindak sebagai salah satu narasumber. Salah satu kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa masih diperlukan adanya pertemuan-pertemuan, seminar-seminar yang lebih mempromosikan sejarah Islam yang merdeka, terlepas dari narasi kolonialisme dan penjajahan. Nah, hari ini kita menyaksikan satu saya anggap deklarasi yang bagus sekali antara Jepara dan Kudus itu sebenarnya memiliki hubungan persaudaraan yang sangat mendalam. Harapannya insya Allah bisa dikonkretkan hubungan persaudaraan ini kan nanti persaudaraan akrab baik dan bisa juga bekerja sama secara ekonomi kan nanti di akhirnya kan ya kan bisa memberi manfaat ekonomi yang besar. Ya, kalau pesan-pesan terutama bahwa Jepara itu besar karena berhubungan dengan banyak kota. Jadi kalau kita berpikir Jepara itu besar karena Jepara aja, berarti kita salah arah. Kudus itu besar karena Kudus yang ada. Kita ini semua kota-kota yang ada di Indonesia, nah khususnya pada waktu itu dalam konteks abad ke-19 antara Aceh, Pasai, dengan Jepara, dengan Demak, dengan Kudus itu persatuannya jangan ditanya. Itu sangat luar biasa. Nah, persatuan inilah yang harus kita bawa seluruh Sumatera, seluruh Jawa dan juga bagian Indonesia lainnya. Sekarang kita pertahankan. Ya, tentunya di sini peran Pak Nur Hidayat ya kan sebagai pengawas pemerintahan untuk bisa memastikan bahwa pemerintah itu menyajikan data-data sejarah. Ada kekeliruan yang besar, tapi ini dalam ekosistem kita ya, bahwa yang disebut namanya cerita sastra itu dianggap sebagai sejarah, bukan. Cerita sastra, namanya cerita sastra itu bisa karangan, bisa dongeng, bisa yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus, karena itu namanya cerita sastra gitu. Untuk Gen Z ya, teman-teman saya terutama, ayolah kita semangat untuk mempelajari sejarah. Karena bagaimanapun kita tidak akan sampai pada masa sekarang kalau kita tidak lahir dari masa-masa yang lalu seperti itu. Kita tidak boleh seenaknya melupakan sejarah, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan kita, seperti itu. Kesimpulan yang dapat saya ambil malam hari ini, kita belajar bahwa sejarah itu memang sangat beragam dan juga sejarah itu harus kita hormati. Dan tak hanya itu, kita belajar bahwa dalam sejarah Islam ini kita harus bisa mengambil hikmahnya apa, tidak hanya mentah-mentah menelan secara tekstual, tapi juga secara konteksnya agar apa? Agar kita dapat menjalankan sejarah itu dan mengamalkan ajaran sejarah itu dengan baik-baiknya. Apa yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya mempengaruhi masyarakat saja, bahwa ini loh cerita ini tidak benar, cerita ini tidak benar, karena faktanya seperti profil tentang Sunan Kudus itu kan terpampang jelas itu di prasasti Masjid Menara Kudus itu, Al-Aqsa Menara Kudus itu, bahwa Sunan Kudus itu adalah sosok yang dilakopi atau digelari dengan Syekhul Islam wal Muslimin, Zainul Ulama wal Mujtahidin, Al-Alim, Al-Amil, Al-Kamil, Al-Fadil, dan Al-Qadhi. Jadi dengan 7 macam lakop atau gelar itu, ya tidak mungkin lah kalau Sunan Kudus itu dicitrakan sebagai tokoh yang licik, sebagai tokoh yang suka mengadu domba,
pengobar permusuhan begitu. Ini harus dipahami oleh masyarakat. Itu makanya dengan fakta ini maka harapan saya masyarakat itu akan menilai, oh kalau begitu ya yang diceritakan yang dipersepsikan, yang dicitrakan di Babat Tanah Jawi itu ya tidak benar. Kebetulan kami sedang merintis, ya sudah menulis, sudah ada draft ya, cuma belum lengkap ya karena kami harus selalu mengulang ya dalam penelitian ini. Pertama dalam kajian astrologinya, sosiologinya. Kalau kajian di arkeologi itu kami sudah anggap selesai. Jadi kami ini ingin meneliti lebih dalam lagi tentang aspek-aspek atau faktor-faktor yang berkembang di masyarakat dalam astrologi dan sosiologinya itu. Kan selama ini kalau kita tanya AI, Arya Penangsang itu siapa? Itu kan akan muncul jawaban sosok yang dicitrakan seperti yang di Babat itu. Masuk kalau Ratu Kalinyamat itu kayak apa? Seperti itu. Makanya dengan adanya penulisan sejarah ulang yang benar itu nanti harapan kami itu nanti dengan sendirinya itu akan menutup hal-hal yang negatif itu. Sejarah yang kami tulis itu kan bukan sepotong-sepotong. Jadi tidak lokal, tidak lokus gitu. Sejarah Kudus, sejarah Jepara tidak. Karena dari Gresik sampai dengan Cirebon itu menyatu. Makanya kita mulai dari yang kecil dulu. Demak, Jepara, Kudus itu satu aliansi. Jadi ya sejarah, penulisan sejarah yang benar nanti ya meliputi 3 aliansi itu. Aliansi 3 negeri itu. Makanya apa yang dirintis oleh Pak Haji Syariat Arifia ini kan mau menulis sejarah mulai dari Gresik sampai dengan Cirebon. Ini perkembangan sejarah baru, perkembangan Islam abad 15-16 sehingga tidak terkotak-kotak. Jadi kita tidak mungkin Pak membuat sejarah khusus Jepara, tidak mungkin. Membuat sejarah khusus Kudus tidak mungkin. Karena dulu itu perkembangan Islam satu aliansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nur Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Baik, terima kasih Bapak Nur Hidayat, dan ini sebuah kesempatan bagi kami untuk berwawancara dengan Bapak Nur Hidayat di malam hari ini di gelar acara yang begitu membuat kita terharu ya, mengungkit tentang sejarah-sejarah Islam di masa lalu. Dan di sini mungkin ada kesimpulan-kesimpulan tersendiri dari Bapak Nur Hidayat tentang acara Sarasehan di malam hari ini dengan diskusi-diskusi sehingga akan ditemukan satu titik kesimpulan untuk menjadikan sejarah Islam ini lebih baik dan bisa ditemukan bahwa zaman ketika masa itu kita sebetulnya itu ada kisah-kisah dan cerita-cerita yang itu tidak hanya fiktif tapi nyata. Seperti apa itu Bapak Nur Hidayat? Mbak Dinda, alhamdulillah, walaupun tadi habis diguyur hujan ya, tapi ternyata antusias dari masyarakat luar biasa. Tidak sesuai dengan yang kita prediksi gitu Mbak Dinda. Dan yang lebih menarik lagi, kehadiran para tamu, yang peduli di acara ini ternyata anak-anak muda Mbak Dinda. Rata-rata anak milenial yang dimana dia saat ini kayaknya baru ini hatinya gusar, tergelitik tentang masa lalu sejatinya Jepara itu kayak apa itu. Dan saat ini juga apalagi dihadirkan para tokoh-tokoh yang paham betul, yang selama ini mengungkap tabir yang terjadi pada kurang lebih 500 tahun yang lalu. Ini terungkap setelah apalagi kemarin
Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai pahlawan nasional, dan di situ ternyata mitos-mitos cerita-cerita rakyat yang berkembang itu terpatahkan ketika Ratu Kalinyamat itu ditulis oleh para musuhnya atau bangsa Portugis seorang yang hebat. Tentunya ini yang menjadi sebuah tanda besar bagi generasi muda kita, sehingga mereka kayaknya pada ini antusias dan penasaran apa yang sesungguhnya cerita yang ada, begitu Mbak Dinda. Di sini Bapak Nur Hidayat tentunya juga bisa menyimpulkan ya sejarah yang real, yang betul itu harusnya yang seperti apa, Bapak? Nah, karena gini, sejarah yang ada yang kita temukan ternyata anak-anak muda sekarang sudah memahami ternyata sejarah itu ditulis tergantung siapa penguasanya itu. Dan memang pada zaman kolonial sangat berkuasa dan ingin melumpuhkan semangat patriotisme, cinta Nusantara, cinta bumi pertiwinya itu, sehingga sejarah itu didistorsi, dibelokkan. Ternyata pada leluhur kita itu diceritakan permusuhan, dengki, dan perebutan kekuasaan saja yang dimunculkan oleh kolonial. Dan ini lambat laun anak-anak muda kita sudah memahami itu, dan cerita-cerita yang masa lalu yang diyakini oleh orang tua kita gitu kan, ini sudah bisa dinalar oleh anak-anak muda sekarang bahwa cerita-cerita itu tidak benar, karena sejarah itu waktu itu dicerita oleh para kolonial yang mencengkeram bumi pertiwi ini. Sengaja untuk dipelintir. Iya, dipelintir sehingga nantinya anak-anak muda kita tidak ada rasa tumbuh rasa patriotisme, cinta tanah air, keteladanan kepada leluhur kita, begitu seperti itu. Kalau kita melihat ya Bapak Nur Hidayat, tema yang sudah diangkat kali ini adalah mengungkap fakta baru sejarah perkembangan Islam dan hukum Islam di Jawa abad 15 sampai 16 Masehi. Fakta baru yang seperti apa yang bisa ditemukan saat ini, Bapak Nur Hidayat? Kita lihat dulu cerita yang ada. Ternyata waktu itu selama ini kita disuguhi dan dijejeli bahwa seorang Wali Songo, Sunan Kudus, digambarkan seorang yang dendam, mengadu domba, dan tidak punya rasa ketidakadilan. Tetapi setelah ditelusuri dari sejarah, dari prasasti yang saat ini tertempel di mihrab Masjid Sunan Kudus, itu ternyata Sunan Kudus seorang yang alim, seorang yang bijaksana, seorang betul-betul yang menggambarkan karakter dan perilaku apa yang telah disampaikan oleh Rasul sebelumnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi perilaku budi pekerti, perilaku Islam yang adiluhur, yang penuh rasa kasih sayang itu telah dijalankan oleh para sunan, khususnya Sunan Kudus. Tetapi dalam kenyataannya selama ini kan digambarkan seperti itu, seakan-akan Sunan Kudus itu tidak adil, hanya memihak Arya Penangsang begitu. Nah, inilah ayo bagi masyarakat, para sejarawan, kita gali lebih dalam, kita luruskan dan kita sampaikan kepada masyarakat agar anak cucu kita ini tidak dibenturkan dan tidak disalah belokkan sejarah keyakinannya seperti itu gitu. Tadi sempat disampaikan sama Pak Yai sampai ada keyakinan bahwa masyarakat Kudus nggak boleh menikah dengan masyarakat sampai berujung antara Persiku sampai Persijap. Kalau udah ketemu, waduh, kita miris. Kalau pas klasmen itu sampai terbawa ke sana, sampai terbawa ke hal-hal yang tidak hanya mitos hubungan pernikahan, tetapi kadang hubungan dagang, kadang silaturahmi, sampai juga pada event olahraga terbawa sampai sana. Nah, ini harus kita netralisir bahwa kita selama ini diadu domba oleh para kolonial. Gini Bapak Nur Hidayat, kalau kita melihat generasi zaman sekarang, generasi Gen Z, mereka semua mempelajari dan menggeluti dunia digital, juga menggunakan AI. Dan di sini juga ada sangkut pautnya dengan kira-kira ya menurut pendapat Bapak Nur Hidayat dengan ajaran agama Islam atau sejarah Islam, antara sejarah Islam dengan AI. Kolaborasinya apakah di situ bisa saling mendukung atau seperti apa? Dengan kecanggihan teknologi dan digitalisasi saat ini, saya kira ini kita harus mampu memanfaatkan teknologi kekinian. Yuk kita gunakan teknologi AI ini agar nantinya bisa mengkorelasikan, menghubungkan, menata sejarah yang sesungguhnya. Bisa ya jadinya. Saya yakin bisa, karena
nanti saya yakin dari EE pun akan memahami bagaimana korelasi antara hubungan sejarah ini yang sesungguhnya, yang benar begitu, bahkan bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Ya. Dan ini betul-betul adil, tidak ada keterpihakan antara kelompok ini dengan kelompok ini, ya. Begitu. Dan disampaikan real ya. Iya, karena teknologi kan nggak punya nafsu ya. Itu yang keuntungan di sini. Iya, kontennya di situ. Sekian banyak narasumber di malam hari ini yang sudah memberikan pemaparan di Sarasehan tentang sejarah Islam kali ini. Dari Bapak Nur Hidayat, kesimpulan apa yang kira-kira bisa ditarik? Yang pertama, kita sebagai generasi muda tentunya jangan henti-hentinya untuk mencari kebenaran sejarah yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menemukan, harus menjadi sebuah pedoman, inspirasi atau nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sejarah tersebut, dan harus digunakan untuk menjiwai, untuk kita teladani sebagai anak muda begitu. Saya kira nilai-nilai itulah yang harus jadi pegangan kita, karena apapun yang kita miliki ini kita tidak boleh untuk meninggalkan sejarah begitu, karena penting sekali kita tahu sejarah, berarti tahu masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Itu seperti itu ya. Dan apa yang disampaikan oleh narasumber malam hari ini adalah hal-hal yang memang meluruskan, menjadikan sejarah itu menjadi lebih kelihatan bahwa itu mana sih yang dipelintir dan mana yang sebetulnya benar gitu ya. Iya, karena ketika kami tadi itu mendengarkan cerita, kita cukup tersontak, loh kok ngono yo ternyata yo. Dan memang kalau kita nalar sebagai seorang muslim, pertama kita melihat Ratu Kalinyamat lah sebagai seorang muslim, saya yakin di muslim tuh nggak pernah diajarkan untuk dendam kepada sesama umat manusia. Terus kemudian begitu juga Arya Penangsang pun demikian, nggak akan seperti cerita digambar seorang yang bengis. Kemudian juga seorang Sunan Kudus, yang waktu itu Sunan Kudus merupakan sunan yang menjadi rujukan bagi masyarakat Jawa pada umumnya, sebagai sumber keilmuan Islam. Nggak mungkin lah mempunyai sifat-sifat seperti itu. Dan ingat, Ratu Kalinyamat itu seorang putri Sunan Raden Patah atau keturunannya ya, cucunya begitu ya. Artinya beliau juga seorang muslimah sejati. Dan Arya Penangsang pun demikian, dalam satu ajaran pun bersama dengan yang lain, saya kira tidak adalah permusuhan yang sebengis yang diceritakan di dalam Babat Jawa yang diceritakan oleh para kolonial itu gitu. Betul sekali Bapak Nur Hidayat, terima kasih ya atas sami-sami Mbak Dinda. Dan di sini kita semua bisa mengerti seperti apa sejarah yang sebenarnya. Iya. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Leres. Selamat menjalankan ibadah haji. Oh, matur suwun Mbak, pangestunipun. Semoga mabrur. Amin. Nggih, pangestunipun. Kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Prianto dari Yayasan Kartini Indonesia. Dan tadi dalam Sarasehan Nasional yang menghadirkan sejumlah tokoh, ini kemudian kami menyampaikan jejak syiar Islam di Kabupaten Jepara. Dan jejak syiar Islam di Kabupaten Jepara ini sungguh luar biasa, karena pada masanya Jepara itu memiliki peran besar terkait dengan syiar Islam di Pulau Jawa. Sebut saja ketika kedua putra Sunan Ampel kemudian bertempat tinggal di Jepara, kemudian Sunan Ampel yang masuk ke Pulau Jawa melalui Jepara, ini menunjukkan bahwa Jepara memiliki peran yang sangat besar. Kemudian dengan tinggalnya dua putra Sunan Ampel, yaitu Nyai Gede Pancuran dan kemudian Makdum Ibrahim di Jepara, ini menunjukkan bahwa
Jepara di mata beliau ini menjadi sebuah kota sebuah wilayah yang kemudian sangat subur untuk syiar Islam. Kemudian setelah periode itu kemudian muncullah pada abad 15-16 itu Ratu Kalinyamat membangun Masjid Mantingan, dan Masjid Mantingan ini menjadi masjid salah satu masjid tertua di Indonesia ya. Ini menunjukkan bahwa Jepara pun pada abad 16 ini memiliki peran yang sangat besar dalam syiar Islam. Apalagi masjid ini oleh Ratu Kalinyamat itu kemudian dibangun dengan arsitektur tidak hanya Islam, tapi kemudian Islam, kemudian Tiongkok dan Hindu. Ini menunjukkan bahwa beliau Ratu Kalinyamat memiliki spirit wawasan yang sangat luas terkait dengan toleransi ya. Karena kemudian beliau mengizinkan masjid ini dibangun dengan budaya-budaya yang tidak Islami. Kemudian juga ada banyak jejak syiar Islam di Jepara, misalnya kemudian dikembangkan oleh Datuk Gurnandi ya, seorang tokoh mubalek besar yang berasal dari Bali. Beliau murid Sunan Kalijogo yang kemudian melakukan syiar Islam di kota-kota, di desa-desa, mulai Kerso, kemudian Troso, kemudian seputaran Jatisari, kemudian Mayong. Jejak syiar Islam beliau di desa-desa ini sangat kuat. Karena itu tentu saja jejak lama syiar Islam inilah yang kemudian harus menjadi inspirasi kita sekalian, masyarakat Jepara, supaya senantiasa ingat ya, bahwa Jepara bisa sampai pada kondisi semacam ini itu karena leluhur kita, tokoh-tokoh kita waktu itu sudah melakukan karya-karya besar untuk syiar Islam di Jepara. Salah satu sumber ketika kita bicara tentang sejarah itu adalah Babat ya, kitab Babat. Walaupun Babat itu bukan sumber sejarah. Babat Tanah Jawa misalnya, itu berisi tentang karya sastra ya, karya sastra. Sehingga dia tidak menjadi sumber sejarah. Dalam Babat yang sebagian besar ditulis oleh orang-orang Belanda, ini memang banyak mendistorsi ya, banyak mendistorsi ketokohan orang-orang lokal ya. Contohnya misalnya Sunan Kudus, kemudian dilukiskan dalam Babat itu sebagai seorang pribadi yang sangat bengis misalnya. Kemudian Ratu Kalinyamat misalnya dilukiskan sebagai orang yang sangat pendendam. Arya Penangsang juga sama. Dan banyak tokoh-tokoh yang kemudian memang didistorsi dalam kisah-kisah Babat ini. Karena itu memang telaah kritis terhadap Babat ini perlu dilakukan bersama oleh para pemerhati sejarah, pegiat budaya, sehingga kita memiliki tafsir baru ya, tafsir baru dari Babat yang ada di seputaran kita, apakah itu Babat Tanah Jawa atau mungkin Babat Tuban, Babat Kendal misalnya. Karena memang seperti Jepara itu belum memiliki Babat ya. Kudus belum memiliki Babat, Pati belum memiliki Babat, Demak juga. Demak yang sebagian besar ada di Babat Tanah Jawi ya. Tapi Kendal sudah punya Babat. Jepara belum. Nah, sehingga mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan seperti ini itu Jepara juga terinspirasi untuk membuat Babat ya. Babat yang kemudian dengan pelurusan sejarah. Kalau di Babat Tanah Jawa misalnya ada kisah Ratu Kalinyamat, ada kisah tentang Sunan Kudus, ada kisah tentang Sunan Muria misalnya. Itu sekaligus kemudian dalam tulisan ulang itu kemudian direkonstruksi itu menjadi sebuah direkonstruksi dengan sifat yang kritis ya. Sehingga diharapkan kemudian generasi ke depan ketika membaca Babat ya tidak ada lagi desain-desain dari kolonial yang kemudian mempengaruhi sikap anak-anak kita. Saya pikir terkait dengan legenda mitos yang kemudian menjadi materi cerita di Ketoprak memang harus ada pelurusan. Nah, untuk melakukan pelurusan sejarah ini kita harus mengedukasi mereka
Betapa mereka kan hidup dari panggung-panggung pertunjukan tradisional ya. Panggung pentas seni tradisional itu kekuatan utamanya adalah konflik, kemudian seks, kemudian peperangan gitu ya, yang menarik penonton. Karena itu saya pikir mereka harus diedukasi, kemudian diberdayakan supaya mereka kemudian kembali ke sejarahnya, bukan legenda, mitos dan hal-hal lain yang kemudian justru mendistorsi tokoh-tokoh bangsanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.